Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldo Uyun, Program Studi Pendidikan Sejarah NIM 2017-131040 Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan membuat video tentang sejarah pemerintahan Orde Baru. Yang melatar belakangi saya membuat video ini sendiri adalah sebagai bentuk pelaksanaan tugas saya, yaitu tugas UTS, yang dimana yang dibimbing oleh dosen saya, dosen Kabib Saleh SPD MHum. Di pemerintahan Orde Baru, kita masuk ke materi. Jadi sebelumnya kita akan mempelajari tentang definisi pemerintahan Orde Baru itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan Orde Baru? Orde Baru adalah masa di mana Indonesia dipimpin oleh Soeharto yang mendapat mandat dari Soekarno, yaitu masa Orde Lama, melalui Super Smart atau Surat Perintah 11 Maret. Beliau memimpin, atau Presiden Soeharto, ada Orde Baru itu berlangsung mulai dari tahun 1966 sampai 1998. Dan juga identik dari Orde Baru ini adalah di mana partai PKI itu dihapuskan dan orang-orang PKI itu dibumihanguskan. Itu adalah definisi dari Orde Baru. Konsep pemerintahan Orde Baru. Jadi konsep yang harus kita ketahui dulu itu latar belakang untuk mempelajarinya, itu adalah latar belakang program atau kebijakan, perkembangan berakhirnya Orde Baru, pengaruh atau dampak berakhirnya Orde Baru. Kedua, itu ada namanya kebijakan Orde Baru. Kita akan mempelajari tentang kebijakan, ada kebijakan politik, ekonomi, agama, ketatanegaraan atau sistem pemerintahan. Yang pertama akan kita bahas itu tentang kebijakan dalam bidang politiknya. Dalam bidang politik dibagi atas dua bagian, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri, politiknya itu pertama, kebijakan Orde Baru pertama melaksanakan pemilu 1971. Kedua, penyederhanaan partai politik. Ketiga, dui fungsi ABRI. Keempat, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Politik luar negeri. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB yang sebelumnya vakum atau keluar dari keanggotaan PBB pada masa Orde Lama. Yang kedua, pemulihan hubungan dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Jadi pada masa Orde Lama, Pak Soekarno pernah memutuskan hubungan bilateral dengan kedua negara tersebut, yaitu dengan Singapura dan juga Malaysia. Dan pada masa Orde Baru itu melakukan hubungan bilateral kembali. Nah, bedanya sekali lagi, pada masa Orde Baru ini Tiongkok itu dilakukan pemutusan hubungan. Pada masa Orde Baru, pada masa Orde Lama, Tiongkok itu menjadi sahabat sejati. Yang ketiga, kita luar negerinya itu ada yang ketiga itu memperkuat kerjasama regional dan internasional. Jadi Indonesia itu kembali dan aktif di dunia internasional. Dia menunjukkan jati dirinya sebagai negara besar. Itu pada masa Orde Baru. Setelah politik, kita membahas tentang ekonomi. Dalam hal Orde Baru, dia memiliki slogan, yaitu trilogi pembangunan, yang berarti pertama, pertumbuhan ekonomi yang cukup, pemerataan pembangunan dan hasil-hasil yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Itu adalah tujuan dari Orde Baru. Dia memiliki slogan yang namanya trilogi dengan kebijakannya, yaitu dalam bidang ekonomi. Yang pertama, rencana pembangunan 5 tahun Replita. Rencana pembangunan atau Replita. Replita itu ada terjadinya itu 6 kali replita. Replita pertama dengan harapan sandang pangan, papan perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani, di mana pertumbuhan ekonomi pada masa Replita 1 mengalami peningkatan 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasinya menurun, yaitu sekitaran 47,8%. Akan membahas tentang kebijakan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini sendiri, Bapak Soeharto atau pada masa Orde Baru memiliki slogan. Slogan itu trilogi pembangunan, yang berarti pertumbuhan ekonomi yang cukup, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Untuk mencapai dari trilogi itu sendiri, pemerintah Orde Baru membuat kebijakan yang sangat banyak. Yang pertama, kita akan membahas itu
rencana pembangunan 5 tahun atau Replita. Ya, Replita ini ada 6 kali Replita. Replita 1 dengan harapan sandang, pangan, papan, dan perluasan lapangan kerja dan juga kesejahteraan rohani, di mana pertumbuhan ekonomi pada masa Replita 1 itu mengalami peningkatan 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasinya itu menurun menjadi 47,8%. Berbeda halnya dengan pada masa Orde Lama yang ekonomi Indonesia mengalami inflasi sangat tinggi. Nah, kebijakan ini sendiri, kebijakan dari Replita 1 ini ada dampak negatifnya, yaitu di mana kebijakan ini menguntungkan para investor Jepang dan menguntungkan orang-orang kaya, sehingga pada masa itu terjadilah yang namanya peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari. Yang kedua ada yang namanya Replita 2 yang menitik beratkan kepada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah ke bahan baku. Yang ketiga, Replita 3 menekankan kepada pembangunan dan azas pemerataan. Di Replita 3 ini Indonesia lebih menekan kepada pembangunan di Indonesia, sampai pada saatnya kita pernah dijuluki atau Bapak Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Replita 4 menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Nah, pada Replita 4 ini memang benar adanya bahwa Bapak Soeharto itu pernah membuat Indonesia ini bisa menciptakan makanannya sendiri tanpa harus impor dengan luar negeri, yaitu Indonesia swasembada pangan. Selain itu juga di Replita 4 ini Indonesia itu diharapkan bisa membuat mesinnya sendiri tanpa harus membeli ke luar negeri, biar produktivitasnya itu meningkat. Replita 5 itu tidak jauh bedanya dengan Replita 4, yaitu menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan. Memantapkan, ya. Jadi dia itu sudah bagus dan ingin dimantapkan pada Replita 5 atau dipertahankan. Meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja dan mampu menghasilkan mesin sendiri. Sama halnya dengan Replita 4 tadi. Selanjutnya Replita 6, peningkatan pada sektor pertanian, ekonomi, industri dan sumber daya manusia. Dari semua Replita itu hampir sama isinya, tentang pertumbuhan ekonomi dan juga tentang pertanian yang sangat ditingkatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Setelah ada Replita, selanjutnya ada yang namanya Revolusi Hijau, yaitu sebuah perubahan bercocok tanam dari tradisional menuju ke modern, yang dimana tujuannya adalah agar rakyat-rakyat Indonesia pada masa itu yang masih melakukan percocokan tanam itu menggunakan alat-alat yang masih sederhana, yang dimana tidak menghasilkan produktivitas yang sangat efektif, sehingga dibuatlah yang namanya Revolusi Hijau dengan tujuan yang lebih baik lagi, yaitu produktivitas yang lebih meningkat. Yang pertama yang dilakukan dalam hal Revolusi Hijau ini untuk mencapainya adalah intensifikasi. Apa sih itu intensifikasi? Itu pengembangan segala sektor pertanian dikembangkan, mulai dari kesalahan-kesalahan itu dicari dan diperbaiki, dicari data-data yang merugikan sehingga dapat dilakukan penindaklanjutan dalam penyelesaian permasalahan. Itu adalah intensifikasi. Yang kedua, ekstensifikasi, yaitu di mana pemerintah meluaskan lahan atau memperluas lahan dengan cara yang terkenal saat ini, yaitu transmigrasi. Jadi orang-orang trans atau orang-orang dari penduduk yang paling padat atau penduduk padat dipindahkan menuju ke tempat yang tidak padat atau dari kota ke desa. Itu adalah identiknya dari padat ke tidak padat. Nah, dalam ekstensifikasi ini di mana orang Jawa itu dipindahkan atau ditransmigrasikan ke Sumatera, ke Kalimantan. Contohnya di Sumatera Selatan ini ada daerah yang dimana kebanyakan dihuni oleh orang-orang Jawa. Contohnya Lampung. Di Sumatera Selatan ini ada contohnya Belitang, ada yang namanya juga Air Sugihan. Di sana kebanyakan orang Jawa yang mengelola daerah tersebut menjadi
tempat perladangan sawah atau perladangan padi. Yang ketiga, diversifikasi. Revolusi hijau ini dicapai dengan diversifikasi juga, yaitu memperbanyak jenis pertanian. Jadi jenis-jenis pertanian yang ditanam itu tidak hanya berupa padi, juga Indonesia sudah mengembangkan jenis hasil tani yang lainnya. Misalkan contohnya itu adalah lada. Jadi lada itu dikembangkan di daerah-daerah yang bisa ditumbuhi oleh lada. Contohnya Bangka Belitung, lada putihnya terkenal. Selain itu juga ada yang namanya kopi. Kopi itu ditanam di daerah yang sedikit bukit, yang dimana diperkenalkan memang sudah ada pada masa Belanda, tapi di masa Orde Baru itu dikembangkan kembali. Masih banyak lagi daerah barang-barang ataupun hasil bumi lainnya yang dikasih kepada masyarakat untuk ditanami sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan produktivitas untuk dijual dan diimpor ke luar negeri atau dipakai sendiri sebagai bentuk swasembada. Selanjutnya ada yang namanya rehabilitasi. Revolusi hijau juga memiliki yang namanya rehabilitasi, yaitu dengan pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Maksudnya itu di mana ada yang namanya pertanian yang mengalami permasalahan, dipulihkan atau diperbaiki untuk mendapatkan produktivitas yang lebih baik lagi. Setelah kita mempelajari dua hal tersebut, yaitu yang pertama tadi kan tentang politik ekonomi, selanjutnya yang ketiga kita mempelajari tentang sistem ketatanegaraan atau pemerintahan pada masa Orde Baru. Yang pertama, Indonesia pada masa Orde Baru itu menganut hukum sistem konstitusional, yang dimana pada masanya Soekarno ataupun pada masanya Orde Lama kita masih menggunakan konstitusi bawaan dari Belanda. Yang kedua, kekuasaan negara tertinggi ada di tangan MPR. Jadi sebelumnya pada masa Orde Lama itu MPR di bawah presiden bersamaan dengan DPR dan menteri. Yang ketiga, presiden penyelenggara pemerintahan tertinggi tetapi tetap di bawah MPR. Dia sebagai penyelenggara tapi tetap di bawah MPR. Yang keempat, menteri sebagai pembantu presiden. Jadi pada masa Orde Baru itu sudah ada namanya menteri. Menteri itu membantu setiap sektor yang dapat dikerjakan oleh mereka tanpa harus presiden langsung turun tangan. Jadi mereka itu adalah tangan kanan, tangan kirinya presiden. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Sebelumnya kan pada masa Orde Lama DPR itu masih dipertanggungjawabkan atau masih diawasi atau dipegang oleh presiden itu sendiri. Sekarang DPR itu sudah berdiri sendiri ataupun dia tidak bisa lagi diikut-campurkan oleh presiden. Dia sebagai wakil rakyat. Keenam, kekuasaan presiden tidak terbatas. Dulu pada masa Orde Lama presiden adalah pemimpin seumur hidup. Dan pada masa Orde Baru kekuasaan presiden tak terbatas, bukan tidak terbatas. Berbeda dengan Orde Baru. Orde Lama itu presidennya itu masa jabatan itu seumur hidup. Nah, ketika pada masa Soeharto atau Orde Baru kekuasaan presiden itu dibatasi. Tetapi pada kenyataannya Bapak Soeharto berhasil menjadi seorang presiden selama 30 lebih tahun. Itu kenapa? Karena ada permainan politik di dalamnya. Semua sistem ketatanegaraan yang dibahas tadi memang adalah sistem yang kalau dipikir-pikir itu adalah sistem terbaik dari masa Orde Lama. Tapi ingat, dalam pelaksanaannya semuanya itu tidak sesuai dengan apa yang ada. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke bidang agama. Apa sih kebijakan pemerintah dalam bidang agama? Yang pertama, agama tetap saja dilandasi oleh ideologi Pancasila. Kenapa? Karena takut ada penyimpangan yang dilakukan oleh penganut agama tersebut sehingga dapat merusak tatanan negara yang tidak dilandasi oleh
Pancasila. Makanya Pancasila itu selalu menjadi landasan ataupun ideologi Indonesia sebagai acuan. Yang kedua, dibentuknya lembaga negara yang membantu dalam bidang agama seperti Kementerian Agama. Jadi pada masa Soeharto itu dibentuk Kementerian Agama untuk membantu atau mengatur umat beragama dalam menjalankan ibadah ataupun upacara dan lain-lainnya dalam bersangkutan dengan agama itu sendiri. Ketiga, pemerintah juga mensponsori pembentukan lembaga keagamaan. Maksudnya itu pemerintah itu memberi dukungan bagi setiap agama untuk membuat organisasi-organisasi agama yang memang perlu untuk dibentuk agar proses dalam keagamaan itu berjalan dengan lancar. Contohnya itu seperti MUI yang merupakan dari Islam, PGI, KWI, PHD, dan Walubi. Keempat, kebijakan dibuat untuk mempermudah pengawasan perkembangan dan gerakan agama di Indonesia yang ditakutkan menentang pemerintahan Soeharto. Keempat itu adalah rangkuman dari tujuan seluruh kebijakan agama tersebut. Kenapa seluruh kebijakan tentang agama pada masa Soeharto tersebut adalah mempermudah pemerintah untuk mengawasi setiap gerak-gerik yang ada di dalam agama. Mereka selalu diawasi. Itulah kenapa pemerintah Soeharto itu dalam pembuatan organisasi dan pembuatan segala macam kebijakan yang dia buat itu adalah di mana dia itu adalah sifatnya adalah seorang presiden yang memiliki jiwa diktator. Oke, kita kan tadi sudah membahas tentang kebijakan-kebijakan beliau. Jadi yang ketiga, setelah kita membahas kebijakan, kita akan mengetahui apa saja sih yang menjadi Bapak Soeharto itu terkenal. Memang dia adalah Bapak Pembangunan Indonesia. Selain itu juga dia terkenal dengan pelanggaran HAM-nya. Di antaranya ini ada banyak sebenarnya, tapi saya akan sebutkan ada 5. Yang pertama, peristiwa 15 Januari 1974. Yang kedua, peristiwa Tanjung Priuk. 3, peristiwa Talang Sari Lampung. 4, peristiwa Dili 12 November 1991. 5, peristiwa 27 Juli 1996. Pada masa Soeharto, Soeharto atau Orde Baru, kebebasan berpendapat pada masa itu bisa dikatakan sangat kecil ya, karena pada masa itu masyarakat di mana itu selalu diawasi dan dipantau, dilihat oleh para ABRI ataupun tentara dari suruhan Bapak Soeharto untuk melihat setiap masyarakat apakah mereka melakukan gerak-gerik pemberontakan. Jadi orang-orang yang dianggap kritis, aktivis, seperti saat ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang menjadi seorang aktivis. Tapi kalau di masa lalu memang ada aktivis tapi sangat dibungkam sehingga mereka takut untuk melakukannya. Terjadilah yang pada tahun 1998 pemberontakan di Monas yang banyak menewaskan mahasiswa dan aktivis hilang. Dampaknya sendiri dari hal tersebut jelas bahwa demonstran tersebut bertambah banyak, ditambah lagi elemen masyarakat dan mahasiswa yang sangat banyak untuk meminta Soeharto turun dari jabatannya. Yang latar belakangi selain dari pelanggaran HAM juga dari kebijakan dan juga dari krisis ekonomi pada masa itu. Selanjutnya, kronologis peristiwa reformasi tahun 1998. Jadi terjadinya peristiwa reformasi itu tentunya pasti memiliki kronologis atau kejadian yang berurutan. Ada beberapa kejadian, yaitu tanggal 1 Mei 1998 Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan menyampaikan bahwa Presiden Soeharto akan memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami reformasi pada tahun 2003. 2 Mei 1998 Presiden Soeharto meralat perkataannya dengan mengatakan bahwa reformasi bisa mulai terjadi tahun ini. Dia meralat perkataan dia di tanggal 1 tadi. Dia akan mengatakan bahwa reformasi bisa jadi hari ini, itu 1998 2 Mei. Karena Soeharto ikut saran dari IMF atau International Monetary Fund untuk memaksa subsidi energi
atau memangkas subsidi energi. Hal ini menyebabkan harga minyak yang tadinya Rp700 per liter menjadi Rp1.200 per liter. 3 Mei 1998, Presiden mengumpulkan DPR untuk meralat kembali peraturan yang dikeluarkan guna menekankan masyarakat. DPR itu dikumpul untuk meralat kembali seluruh peraturan yang dikeluarkan untuk menekankan masyarakat. Jadi masyarakat ditekan pada masa itu. 4 Mei 1998, masyarakat Indonesia melakukan demonstrasi menolak kenaikan bahan bakar minyak. Demonstrasi mayoritas ini terjadi di Medan, Bandung, dan Yogyakarta. 5 Mei 1998, demonstrasi masyarakat masih terjadi terkait kenaikan bahan bakar minyak. Demonstrasi terparah itu terjadi di Medan. 9 Mei 1998, Presiden Soeharto berangkat ke Mesir untuk menghadiri rapat konferensi tingkat tinggi G15. 12 Mei 1998, mahasiswa Trisakti diserang oleh aparat bersenjata saat melakukan konvoi damai di kantor MPR atau DPR. 13 Mei 1998, mahasiswa di Jakarta datang ke Universitas Trisakti untuk menyampaikan bela sungkawa kepada korban penyerangan yang terjadi. Namun hal ini berakhir kembali dengan bentrok antara aparat dengan masyarakat atau massa. 14 Mei, Presiden Soeharto kembali melalui orang kepercayaannya berpidato di Mesir bahwa dia bersedia mundur jadi presiden jika masyarakat Indonesia menginginkannya. Pada saat yang sama, Indonesia kondisi sudah mulai tegang, di mana-mana terjadi kerusuhan dan penjarahan. 15 Mei 1998, Soeharto datang ke Indonesia mendapatkan laporan kerusuhan yang terjadi kemarin. Dia juga membantah bahwa dia mengatakan akan mengundurkan diri menjadi presiden. Jadi dia berbohong kembali. Sebelumnya pada tanggal 14 Mei, Soeharto melalui presiden berpidato dia akan mengundurkan diri jika rakyat memintanya. Namun di tanggal 15 dia berkata, saya tidak pernah berkata bahwa saya akan mengundurkan diri. 16 Mei 1998, situasi semakin mencekam di Indonesia dan banyak bendera-bendera yang dirusak. Hal ini menyebabkan orang di luar negeri ingin segera pergi meninggalkan Indonesia karena mereka merasa bahwa situasinya itu sudah cukup tidak mendukung ataupun sudah sangat parah untuk mereka tetap menetap di Indonesia. 18 Mei 1998, masyarakat Indonesia mendatangi kantor MPR atau DPR. Masyarakat mendesak agar MPR dan DPR melalui sidang istimewa untuk menyuruh Soeharto mundur menjadi presiden. 19 Mei 1998, Soeharto memanggil tokoh-tokoh penting di Indonesia. Dia menolak mundur dari jabatannya sebagai presiden, akan tapi dia bersedia untuk tidak dipilih lagi sebagai presiden berikutnya. 20 Mei, kantor DPR atau MPR makin ramai didatangi oleh masyarakat dan mahasiswa. Melihat situasi ini, 14 menteri anggota kabinet menulis surat untuk tidak ikut dalam kabinet reformasi yang dirancang oleh Soeharto. Jadi pada tanggal 20 Mei itu para menterinya mundur karena melihat situasi yang semakin rumit, di mana terjadi bentrok, di mana terjadi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan masyarakat, sehingga para menterinya mengundurkan diri. Itu ada 14 menteri. 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden ketiga RI. Jadi pada tanggal 21 Mei 1998, Bapak Soeharto langsung mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri dan menggantikannya dengan Bapak B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie. Itu adalah bentuk kronologis dari terbentuknya reformasi. Ada beberapa tanggal yang bisa dikatakan ini sangat panjang terjadi peristiwa ini sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya reformasi sehingga dapat menurunkan Bapak Soeharto. Yang pertama itu ada faktor politik, kedua ada faktor ekonomi, ketiga ada faktor sosial, keempat ada faktor hukum. Faktor politik, pertama, Partai Golkar mendominasi di bidang politik. Jadi dalam bidang politik, Golkar itu adalah partai besar pada masa itu yang dimana ketua umumnya adalah Bapak Soeharto itu sendiri. Partai Golkar di bidang politik di Indonesia dia bisa menguasai hampir dari segala, dia bisa memenangkannya. Itu terlihat sangat mustahil. Itulah yang membuat para aktivis atau orang-orang pintar pada masa berpikir bahwa ini ada terjadi sesuatu yang tidak beres di dalam pemerintahan atau dalam bidang politik. Kedua, adanya KKN.
KKN itu antaranya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi itu adalah pengambilan uang rakyat yang digunakan untuk tidak baik atau untuk individu ataupun untuk keluarganya, yang dimana itu adalah sebenarnya uang rakyat dan diambil oleh pejabat ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya itu bukan uang dia tapi uang rakyat diambil dan digunakan untuk hal yang tidak penting. Kalau kolusi itu kolusi identik dengan kerjasama atau persekongkolan yang dimana persekongkolan tersebut dilakukan untuk merugikan orang lain ataupun untuk perbuatan yang tidak baik. Itu adalah kolusi. Sedangkan nepotisme ini dia itu lebih kepada kalau istilah sekarang nepotisme atau orang dalam. Orang dalam itu identik dengan sahabat, kerabat, saudara. Nepotisme dia lebih mementingkan saudaranya daripada kemampuan orang itu sendiri. Itu adalah nepotisme. Ketiga, keinginan negara yang demokrasi. Jelas sekali pada masa itu. Kenapa bisa ada kata-kata itu? Karena ya memang pada masa Soeharto yang namanya demokrasi itu sangat-sangat dibatasi, sangat-sangat diawasi, walaupun dalam ketatanegaraan Indonesia adalah negara demokrasi, tapi tetap saja dalam pelaksananya ini tetap diawasi oleh pemerintah. Itu adalah keinginan negara yang demokrasi itu bisa ada kata-kata itu karena ada orang-orang pintar yang memang tahu tentang demokrasi itu apa dan bagaimana dalam proses menjalankannya, dan pada masa itu demokrasi tidak berjalan dengan baik. Keempat, mahasiswa yang menginginkan perubahan. Yes, karena mereka menganggap pada masa Orde Baru itu Indonesia berjalan di tempat, Indonesia mengalami penurunan berbagai aspek bidang, sehingga membuat para aktivis dan mahasiswa menginginkan adanya perubahan dari Indonesia yang dianggap pada masa itu sangat-sangat jatuh. Karena kelima, retaknya kekuasaan Orde Baru itulah yang membuat timbul yang namanya reformasi di masa B.J. Habibie. Oke, dalam bidang ekonomi itu yang pertama adalah hasil pembangunan tidak merata. Kenapa bisa katakan begitu? Karena pada masa itu pembangunan lebih difokuskan di daerah Jawa saja, tidak diperhatikan seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera itu hanya sekedar saja. Sedangkan di Jawa itu hampir seluruh di Jawa itu sudah dibangun pembangunan umum yang memang menjadi sarana bagi masyarakat. Itulah yang membuat mahasiswa di setiap daerah di Indonesia itu karena kan terpisah antara pulau-pulau, sehingga yang itu merasa tidak diuntungkan dan dirugikan dari sikap pembangunan oleh Orde Baru. Kedua, munculnya krisis ekonomi. Ya, pada masa Orde Baru krisis ekonomi di tahun 1998 itu sangat jelas benar adanya bahwa banyak sekali terjadi krisis ekonomi seperti krisis mata uang, naiknya harga barang-barang pokok, sulitnya mendapatkan kebutuhan pokok manusia. Itulah yang menyebabkan beliau diminta untuk mengundurkan diri. Itu di bidang ekonomi. Selanjutnya bidang sosial ini terjadi adanya pembantaian ataupun penangkapan terhadap demonstran dan juga orang-orang yang mengkritik kebijakan dan juga kekuasaan Bapak Presiden Soeharto pada masa itu, termasuk demonstran tahun 1998 tanggal 13 dan 14 Mei itu banyak merugikan para aktivis dan mahasiswa, di mana teman-teman mereka ada yang ditangkap dan juga disembunyikan, sampai sekarang ada yang masih belum ketemu ya. Ya, selanjutnya adalah faktor hukum ini belum adanya keadilan, perlakuan oknum yang sama di antara masyarakat negara. Dalam faktor hukum ini hukum atau penegakan hukum di Indonesia pada masa itu masih cukup kurang sekali bagi mereka yang bisa dikatakan ekonomi lemah, tidak memiliki kerabat dan saudara di pemerintahan. Jadi mereka itu sangat dikucilkan dalam bidang hukum. Itulah faktor yang membuat Bapak Soeharto ataupun terjadinya reformasi
tahun 1990. Ya, mungkin itu paparan dari saya tentang sistem pemerintahan di Indonesia pada masa Orde Baru. Sekian, terima kasih. Bila kata dan salah ucapan yang adalah sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan dan tidak mungkin saya persembahkan. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah